Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Mutia Ghazani dari kelas KA 2018 dengan nomor NIM 054. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang aliran informasi genetika. Yang pertama adalah definisi gen. Gen adalah sekuen DNA dengan panjang minimum tertentu yang mengkode urutan lengkap asam amino suatu polipeptida atau RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Kemudian ada informasi genetik. Informasi genetik merupakan sesuatu yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme dan tersimpan dalam molekul DNA. Molekul DNA sendiri tersusun oleh ribuan gen. Setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh tubuh. Informasi genetik dari suatu organisme dalam DNA terdapat di dalam inti sel. Informasi genetik berhubungan juga dengan materi genetik, genom, dan ekspresi gen. Materi genetik yaitu bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Genom yaitu keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian ekspresi gen yaitu proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk genom. Kemudian perbedaan antara DNA dan RNA. DNA memiliki bentuk untai ganda atau double strand, dan DNA merupakan suatu gula ribosa yang memiliki atom H. Basa DNA meliputi timin, sitosin, adenin, dan guanin. Sedangkan RNA memiliki bentuk untai tunggal atau single stranded. RNA merupakan suatu gula ribosa yang memiliki atom OH. Basa RNA terdiri dari urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Selanjutnya protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein dalam tubuh terbentuk melalui mekanisme yang disebut sintesis protein. Sintesis protein adalah rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. Sintesis protein meliputi 3 proses, yaitu replikasi, di mana DNA mengalami replikasi dalam jumlah banyak. Kemudian ada transkripsi untuk mentranskripsi DNA menjadi RNA, dan yang terakhir translasi untuk mengubah RNA menjadi protein. Yang pertama ada replikasi. Proses penggandaan DNA baru dari untaian DNA yang telah ada sebelumnya. Kode genetik atau kodon pada DNA yang dibawa dan dicetak akan membentuk RNA sebagai sumber informasi genetik untuk memulai sintesis protein. Pada proses replikasi tidak lepas dari peran dua enzim, yaitu yang pertama DNA helikase. DNA helikase berfungsi untuk membuka dsDNA dan menghasilkan 2 ssDNA yang membentang dari 5 aksen ke 3 aksen atau lagging strand dan 3 aksen ke 5 aksen atau leading strand. Kedua ssDNA distabilkan oleh single strand binding protein atau SSB sehingga menjadi lurus dan tidak membengkok. Hal ini penting untuk kerjasama enzim yang mensintesis untai DNA baru. Yang kedua ada DNA polimerase. DNA polimerase mensintesis untai DNA baru dengan menginkorporasikan DNTP ke ujung OH 3 aksen primer atau nasen DNA. Membentuk ikatan diester fosfat antara hidroksil 3 aksen polinukleotida yang sudah terbentuk dengan fosfat 5 aksen nukleotida. Nukleotida yang diinkorporasikan DNA polimerase mensintesis untai baru dari 5 aksen ke 3 aksen dan membaca template dari 3 aksen ke 5 aksen. Proses replikasi meliputi yang pertama ikatan hidrogen DNA
kromosomal diputus oleh enzim helikase dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Selanjutnya, DNA polimerase mulai membentuk salinan DNA baru dari titik P atau promotor ke T terminator. Yang ketiga, leading strands adalah rantai berarah 3 aksen ke 5 aksen, di mana replikasi DNA terus berjalan atau tidak terputus. Sedangkan lagging strands adalah rantai berarah 5 aksen ke 3 aksen, di mana replikasi DNA terputus. Kemudian yang keempat ada rantai yang mengalami lagging strands menghasilkan fragmen yang terputus-putus. Fragmen ini disebut dengan fragmen Okazaki. Yang kelima, fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh enzim ligase untuk membentuk DNA baru. Maka terbentuklah DNA baru hasil replikasi dari DNA kromosomal. DNA baru yang terbentuk akan melanjutkan ke tahapan transkripsi dan translasi. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahapan ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi meliputi yang pertama, proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariot atau di sitoplasma pada sel prokariot. Yang ketiga, transkripsi dalam setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Yang keempat, untai DNA yang menjadi cetakan disebut untai template atau template strand, sedangkan untai DNA pasangan yang disebut untai kode atau coding strand. Yang kelima, pada proses transkripsi DNA template dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan sintesis RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Transkripsi meliputi 3 proses, yaitu yang pertama inisiasi, yang ditandai dengan ditemukannya suatu daerah tertentu. Daerah DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut sebagai promoter. Suatu promoter menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua untai helix DNA yang digunakan sebagai cetakan. Kedua ada elongasi, pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA cetakan membentuk kompleks transkripsi. Selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transkripsi bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan, sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung 3 aksennya. Jadi, elongasi atau polimerase RNA berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen, sementara RNA polimerasenya sendiri bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen di sepanjang untai DNA cetakan. Selanjutnya yang ketiga ada terminasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi untaian DNA yang disebut terminator. Terminator yang ditranskripsi merupakan suatu untai RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya. Pada sel prokariotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada akhir sinyal terminasi, yaitu polimerase mencapai titik terminasi sampai melepas RNA dan DNA. Kemudian yang ketiga ada translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA yang akan membentuk suatu protein di ribosom. Pada tahap ini, sel menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA menjadi asam amino penyusun protein. Yang pertama, translasi meliputi 3 proses. Yang pertama ada inisiasi.
Ujung mRNA yang keluar dari nukleus berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut sebagai kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG yang memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Yang kedua ada elongasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. Yang ketiga ada terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.